Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa pendidikan matematika IAIN Antasari Banjarmasin, akan menampilkan penjelasan tentang materi barisan dan deret kompleks untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kompleks. Kami berharap penjelasan kami bisa membantu teman-teman semua untuk memahami materi ini dengan mudah. Sebelumnya, kami akan mengenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Win Febrianti. Yang kedua, saya Raihani. Dan saya Adis Muslim. Di sini kami akan membahas tentang barisan dan deret kompleks. Yang pertama dulu kita akan menjelaskan tentang barisan kompleks. Apa itu barisan kompleks? Barisan kompleks adalah bilangan kompleks yang diurutkan dengan suatu bulat tertentu. Biasanya ditulis dalam bentuk Z1, Z2, Z3 atau disingkat dengan Zn. Suku Zn disebut suku umum atau suku Kn barisan tersebut. Teorema yang pertama, barisan Zn dan Wn dikatakan sama jika dan hanya jika suku-suku yang bersesuaian sama. Zn sama dengan Wn untuk semua n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan konvergen. Sebuah barisan Zn disebut konvergen jika terdapat suatu bilangan Z sehingga limit Zn di mana n mendekati tak hingga sama dengan Z. Persamaan yang pertama. Teorema yang kedua, barisan Zn dengan Zn sama dengan Xn ditambah I dikali Yn untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka limit Zn di mana n mendekati tak hingga sama dengan A ditambah I dikali B jika dan hanya jika limit Xn di mana n mendekati tak hingga sama dengan A dan limit Yn di mana n mendekati tak hingga sama dengan B. Contoh, tentukan barisan I pangkat n per n, apakah barisan tersebut konvergen atau divergen? Jawab, barisan I pangkat n per n, kita masukkan nilai n-nya 1 sampai dengan tak hingga. Kita misalkan nilai n-nya yaitu 1. I pangkat 1 per 1 kita peroleh menjadi I. Lalu kita masukkan lagi n-nya 2. Menjadi I pangkat 2 per 2, lalu kita peroleh negatif 1 per 2. Terus kita masukkan lagi nilai n-nya itu 3. Jadi I pangkat 3 per 3 kita peroleh negatif I per 3, dan seterusnya. Apabila diperhatikan, tampak bahwa barisan ini konvergen ke titik limit I pangkat n per n di mana n mendekati tak hingga sama dengan 0. Jadi barisan I pangkat n per n adalah barisan konvergen. Barisan divergen. Ada dua ciri barisan kompleks disebut barisan divergen, yaitu ciri yang pertama, jika n bertambah besar, maka suku-suku barisan tersebut bertambah besar nilai mutlaknya tanpa batas. Ciri yang kedua, jika suku-suku dari suatu barisan berosilasi di antara dua titik atau lebih, maka barisan tersebut tergolong barisan divergen. Barisan berikut, meskipun suku-sukunya tidak makin besar menuju tak terhingga, tetap saja tergolong divergen dan dinamakan divergen terbatas atau bound divergen. Misalnya, barisan I pangkat n memiliki suku-suku I negatif 1, negatif I, 1, I, negatif 1, negatif I, 1, dan seterusnya. Tampak suku-sukunya berosilasi di titik I, negatif 1, negatif I, dan 1. Berarti barisan ini divergen. Contoh, tentukan barisan n dikurang 1 per n. Apakah barisan tersebut konvergen atau divergen? Jawab, kita masukkan nilai n sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita masukkan ke dalam barisan n dikurang 1 per n. Misalnya n-nya 1. Jadi 1 dikurang 1 per 1 kita peroleh 0. Kita masukkan lagi n-nya 2. 2 dikurang 1 per 2 kita peroleh 3 per 2.
Selanjutnya kita masukkan lagi nilai N itu sama dengan 3. Jadi 3 dikurang 1/3 sama dengan 8/3 dan seterusnya. Tampak jika N makin besar maka barisan tersebut memiliki suku ke N yang juga makin besar. Dengan demikian barisan ini disebut dengan barisan divergen. Kita lanjutkan kepada deret pangkat. Deret pangkat sendiri merupakan perkembangan dari deret kompleks biasa, di mana secara prinsip deret pangkat adalah deret kompleks yang memiliki bentuk pangkat dari Z sampai dengan Z0. Bentuk umum. Adapun bentuk umum daripada deret pangkat itu adalah sigma Cn Z min A pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, sama dengan C0 ditambah C1 Z min A ditambah C2 Z min A kuadrat dan seterusnya. Adapun jika A nya itu sama dengan 0, maka bentuk umum daripada deret pangkat ini berubah menjadi sigma Cn Z pangkat N dengan N sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga, atau C0 ditambah C1 Z ditambah C2 Z kuadrat dan seterusnya sampai Cn Z pangkat N. Teorema 7 uji konvergensi. Uji konvergensi untuk deret pangkat. Apabila deret pangkat konvergen di Z sama dengan Z0, maka deret tersebut konvergen untuk setiap Z yang memenuhi Z min A kurang dari Z0 min A. Contoh. Tentukan konvergenan deret dari sigma N sampai tak terhingga 1 sama dengan 1 Z pangkat N. Penyelesaiannya, ambil sebuah deret yaitu sigma N sampai dengan tak terhingga N dari 0 sampai dengan tak terhingga mutlak Zn sama dengan 1 ditambah mutlak dari Z ditambah mutlak dari Z kuadrat dan seterusnya hingga mutlak Zn. Anggap itu sebagai deret ukur atau pembanding dari pembanding Z mutlak. Dari deret tersebut ternyata deret itu konvergen untuk setiap Z kurang dari 0 dan divergen apabila Z mutlak Z itu lebih dari atau sama dengan 1. Jadi deret sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak terhingga Zn konvergen mutlak untuk mutlak dari Z kurang dari 1. Dan selanjutnya deret tersebut disebut konvergen. Adapun untuk mutlak dari Z yang divergen itu adalah mutlak Z lebih dari sama dengan 1. Jari-jari kekonvergenan. Teorema 8. Apabila diketahui deret dari sigma N sama dengan 0 sampai tak terhingga Cn Z pangkat N dan R atau dari sama dengan limit 1 per akar dari mutlak Cn pangkat N untuk N sama mendekati tak terhingga, maka deret tersebut konvergen untuk Z kurang dari A, mutlak Z kurang dari A, mutlak Z min A kurang dari R, dan divergen untuk Z min A lebih dari R. Selanjutnya teorema 9. Apabila diketahui deret sebelumnya dan R-nya itu adalah limit dari mutlak Cn
dibagi dengan mutlak Cn plus 1 dengan n mendekati tak terhingga, maka deret tersebut konvergen untuk Z mutlak Z min A kurang dari R dan divergen untuk mutlak Z min A lebih dari R. Adapun untuk Z mutlak Z min A sama dengan R, kekonvergenannya harus diselidiki secara tersendiri. Sebagai contoh, tentukanlah jari-jari kekonvergenan deret dari sigma n faktorial Z tambah 1 pangkat n dengan n dari 0 sampai dengan faktor hingga. Dan tentukan pula daerah di mana deret itu konvergen dan divergen. Nah, dari persamaan tersebut diketahui bahwa nilai A itu sama dengan negatif I dan Cn adalah n faktorial. Yang kita tanyakan di sini adalah jari-jari kekonvergenannya atau R dan daerah kekonvergenan dan divergen deret tersebut. Penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu jari-jari kekonvergenannya dengan rumus yang telah kita sebutkan tadi, yaitu limit dari mutlak Cn dibagi dengan Cn plus 1 dengan n mendekati faktor hingga, atau kita masukkan limit n faktorial dibagi dengan n plus 1 faktorial dengan n mendekati faktor hingga. Dengan memasukkan nilai-nilai n, kita dapatkan bahwa limit itu mendekati 0. Jadi limit tersebut sama dengan 0 atau R sama dengan 0. Yang kedua, daerah yang konvergen. Deret konvergen adalah deret pada mutlak dari Z min A kurang dari R, yaitu dalam kasus ini pada Z plus mutlak Z plus 1 kurang dari 0. Adapun pada titik Z di mana Z plus 1 mutlak Z plus 1 sama dengan 0, yaitu pada Z sama dengan negatif 1, daerah tersebut juga konvergen. Adapun daerah divergen berdasarkan teorema yang kita peroleh, deret dikatakan divergen jika mutlak Z min A lebih dari R, atau pada kasus ini yaitu pada mutlak Z plus I lebih dari 0. Demikian penjelasan materi tentang barisan dan deret kompleks dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.